Say greeting to our teacher. Good morning, Teacher Sophia. Good morning. Sit down, please. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Iya, kamu aja. Iyalah. Oke. Let's pray. Dear Lord, we say thank you for blessing. Now we want to study computer. Please bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Aman. Oke, thank you ketua kelas. Nah, anak-anak kami sebelumnya kita absensi dulu. Hari ini iya. Angelin ada? Oke, Bagas. Bagas minggu lalu sakit ya? Bonar. Brian. Calvin, Douglas, Dwi, Elvira, Frandika, Gerald, oke, Grace, Jekonia, Kelvina, oke, Marcel, Michael, oke, Putri, Tiffany, Timothy, Tristan, Widianto. Iya, baik sekali semuanya hadir ya. Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat-sehat? Iya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Ya, saya juga mengingatkan kembali ke kamu, tetaplah jaga kesehatan ya, karena itu yang paling utama saat ini. Oke. Kemudian saya mengingatkan juga buat kamu untuk memasuki laboratorium, ya kita tetap mengingat K3, keselamatan kerja dalam penggunaan komputer dengan posisi duduk yang benar, kemudian jarak mata ke monitor juga jangan terlalu dekat ya. Nah, kemudian barang-barang yang tidak berkaitan dengan lab komputer seperti air minum semestinya tidak usah dibawa. Oke. Ya. Kemudian saya akan menampilkan presentasi. Iya. Connect, bentar ya. Oke. Perhatikan ke depan. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah kata-kata motivasi buat kamu. Sebelum kita mulai, ya ini dia kata-kata motivasi dari Aristoteles. Aristoteles ini filsuf Yunani, ya. Ini sudah lama kali, ya sekitar 380 tahun sebelum Masehi dia sudah mengeluarkan kata-kata bijak. Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya selalu manis. Ya, bisa paham kira-kira? Ya, untuk mencari ilmu itu memang susah. Ya, banyak tantangan. Kemudian kita harus intinya lelah. Tapi hasil dari pengetahuan kamu itu manis. Misalnya apa? Yang nyata sekali. Di saat kamu ranking kelas, tentu yang pertama kamu dapat pujian dari orang tua, dapat reward dari sekolah, dapat hadiah juga dari orang tua, itu buahnya manis. Nah, jadi harapan saya juga kamu jangan takut untuk berlelah-lelah ya, karena buahnya akan manis kelak. Bukan hanya sekedar jangka pendek seperti tadi nilainya bagus terus dapat reward, enggak. Untuk masa depan kamu ke depan juga pasti akan berbuah manis kalau kamu belajar dengan baik dari sekarang. Itu dia maksud dari kata-kata dari Aristoteles ini. Oke. Nah, kemudian materi kita hari ini adalah kita akan menerapkan operator pembanding dan fungsi logika, ya. Operator dan pembanding dan fungsi logika Excel.
Sebelumnya kita udah belajar tentang aritmatika. Kemudian minggu lalu kita udah belajar apa? Hah? Fungsi statistik, sum, ya kan? Jadi ada kaitannya seterusnya ini dengan materi yang kita pelajari ini. Nah, ya itu dia operator pembanding. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang operator pembanding dan fungsi logika ini secara detail ke kamu, ya. Kemudian sekarang saya mau bagi kamu beberapa kelompok dulu, ya. Beberapa kelompok. Mana tadi absennya? Saya letakkan mana tadi? Oh, di sana. Bentar ya. Jadi pembagian kelompok kalian langsung saja, ya, sesuai duduknya saja, ya, 3-3. Berarti Bonar nanti, Bonar bisa pindah kemari aja, biar kelihatan juga, biar komplit. Oke. Nah, nanti ini orang kamu kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kamu gabung ke kelompok 7 aja. Oke, nanti diskusinya gabung aja. Oke, nanti kamu berdiskusi tentang materi yang mau kita bahas ini ya. Nah, kemudian saya bagikan dulu LKPD-nya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan sesuai dengan permasalahan yang mau kita bahas. Oke. Ini ya, di belakang LKPD ini ada soal yang mau kita bahas ya. Bagi sana. Ya, LKPD-nya ini yang blank. Apa ya, Put? Oh, ini. Kamu bisa untuk yang ini nanti. Oke, sebelum kita mulai materi kita, itu kamu coba lihat LKPD-nya. LKPD-nya di belakangnya ada soal. Itu yang mau kita bahas. Sebelumnya tentang logika if, ya, kita melaksanakan pretest dulu. Ya, saya mau mengukur kemampuan kamu sebelum menerima pembelajaran. Ya, silakan semua buka browsernya. Silakan buka browsernya. Buka browsernya, buka Quizzes. Buka Quizzes. Kemudian iya, ini beberapa menit saja ini. Cuman 5 soal dan 5 menit saja. Oke. Iya, silakan masukkan kodenya.
Silakan masukkan kodenya. Oke, sepertinya sudah join semua. Belum? Oke? Ya, cepatlah. Oke. Sudah berapa orang? Sudah? Udah langsung klik yang hijau. Udah, nanti itu terjoin juga, oke? Nah, iya, kamu nggak usah ini namanya. Kalau memang belum bisa dijawab ya nggak apa-apa sih, karena kan masih dalam ini free test artinya mengukur kemampuan dasar kamu tentang fungsi logika. Ya, yuk kita start aja. Iya, silakan. Ini udah langsung keras soalnya ya. Tapi udah ada yang paham juga walaupun soalnya udah keras. Kebetulan, Put? Enggak. Iya, walaupun masih bersalahan, nggak apa-apa. Nanti setelah kita bahas, kamu pasti lebih paham. Weh, ada yang bener semua. Michael mana Michael? Asli tuh? Asli ya. Oke. Good. Oke. Iya, sepertinya sudah sedikit paham ya. Nah, ini ada yang kosong nih. It's okay. Nggak masalah sih, nggak masalah ya. Masih ada yang kosong. Cuma nanti setelah kita membahas materi kita, diharapkan ini nggak ada yang kosong atau nggak ada yang merah lagi. Wih, naik siapa tuh?
Oke. Kayaknya sudah selesai. Oh, satu orang lagi. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasil pretestnya dulu. Iya. 3 Michael, Bonar 2 dan Yuli 1. Oke. Ini masih pretest ya. Ini masih pretest. Nanti kita akan bahas materinya, baru nanti diharapkan hasil post test nanti setelah pembelajaran bisa lebih baik dari pretest yang tadi ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mau ngapain kita gitu ya? Ya, saya akan menampilkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui Microsoft Excel, siswa kamu dapat memahami penggunaan operator pembanding. Ya, apa itu operator pembanding? Nanti saya jelaskan lebih detail. Logika if dengan benar. Kemudian melalui penjelasan guru, ya nanti saya akan jelaskan tentang apa itu operator pembanding dan fungsi logika. Kamu bisa menerapkan, artinya bisa mempraktekkan secara langsung dengan tepat. Kemudian dengan memahami penggunaan rumus dan fungsi, siswa dapat menerapkan operator pembanding dan rumus fungsi logika if untuk memecahkan permasalahan dengan tepat. Jadi permasalahan yang mau kita kupas adalah soal yang ada di balik LKPD, itu permasalahan yang mau kita pecahkan ya. Kemudian melalui kegiatan problem based learning, peserta didik mampu membuat laporan ketuntasan belajar dengan menerapkan operator pembanding dan rumus fungsi logika if ya. Oke. Nah, kemudian hari ini juga saya mau menyampaikan penilaian buat kamu. Jadi setiap hari, setiap pertemuan tentunya ada 3 aspek penilaian yang saya ambil dari setiap pertemuan, yaitu yang pertama penilaian sikap, di mana saya akan menilai sikap kamu masing-masing. Walau kamu nggak tahu, tapi saya menilai keaktifan, disiplin kamu, di mana cara kamu berinteraksi dengan teman, itu menjadi penilaian buat saya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini diukur dari nilai teori tadi, nilai pretest dan post test tadi ya. Nanti setelah kita membahas materi kita, kemudian saya kasih soal, nah itulah penilaian yang saya ambil dari kamu. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Keterampilan adalah penilaian yang saya ambil dari hasil praktek kamu hari ini. Ya, itu dia aspek penilaian. Oke. Nah, silakan kamu secara berkelompok untuk berdiskusi tentang soal yang mau kita bahas tadi, tentang fungsi logika if. Silakan dilihat soalnya. Nah, itu menggunakan operator pembanding dan fungsi logika, ya. Kira-kira silakan berdiskusi nanti, ya, dan seterusnya dengan teman-teman kamu satu kelompok, ya. Nah, kemudian saya mau menjelaskan dulu tentang permasalahan yang mau kita bahas ini, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah operator pembanding, ya. Perhatikan, operator pembanding saat dua nilai dibandingkan dengan menggunakan operator pembanding Excel ini, hasilnya adalah logikanya true and false, benar atau salah kalau dibandingkan dengan operator pembanding. Adapun operator pembanding yang akan membantu kita untuk melaksanakan fungsi if ada 6. Yang pertama sama dengan, lebih besar, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Jadi fungsinya seperti ini kira-kira ya bentuk operatornya. Tentunya kamu udah tahu ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh, lihat kalau sama dengan 2 sama dengan 2. Benar? Benar, hasilnya true. 2 lebih kecil dari 3. Lebih besar dari 3. Salah, false.
2 lebih kecil dari 3? Benar. 3 lebih besar atau sama dengan 3? Benar, karena ada sama dengan. Oke. Kemudian 3 lebih kecil atau sama dengan 4? Salah. 2 tidak sama dengan 3? Benar. Oke. Jadi jenis operator pembanding inilah yang akan sering kita butuhkan saat menggunakan fungsi-fungsi logika dalam menyusun rumus Excel. Semisal yang itu saya tandain fungsi if. Jadi ada fungsi-fungsi lain juga. Ada or, and, dan fungsi not. Tapi kali ini kita khusus membahas tentang fungsi logika if, ya. Oke, kita lanjut. Itu tentang operator pembandingnya, ya. Kemudian ini tentang fungsi logikanya. Jadi fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel yang termasuk kategori kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Jadi menguji logikanya benar atau salah, kemudian kalau jika ini, kemudian laksanakan ini sesuai dengan logikanya. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, akan bernilai true, akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Nanti secara detailnya saya jelaskan dengan praktek saja. Ya. Jadi ini dia if tunggal. Jadi ada sintaksnya begini ya. Jika tes logikanya terpenuhi, maka laksanakan perintahnya. Jika tidak terpenuhi, laksanakan perintah ke yang lain. Begitu kira-kira. Itu kalau tunggal, ya. Jadi ini dia. Jika terpenuhi, maka laksanakan ini. Tidak terpenuhi, laksanakan ini. Itu if tunggal, ya. Kemudian yang berikutnya tentang if banyak kondisi, majemuk. Jadi ada beberapa kondisi, kalau di contoh ini ada 2, lulus dan gagal. Jadi kalau sintaksnya itu seperti ini. Jika terpenuhi, laksanakan ini. Kemudian bertingkat lagi. Jika ini terpenuhi, laksanakan ini. Jadi bisa beberapa banyak kondisi yang kita buat, ya. Itu dia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mendemonstrasikan langsung aja dari Microsoft Excel, ya. Saya dari belakang saja. Perhatikan ke layar proyektor dan silakan kamu buka Microsoft Excel kamu untuk kamu bisa mengikuti apa yang saya praktekkan di depan. Oke. Perhatikan baik-baik. Silakan masing-masing buka Microsoft Excel-nya. Oke ya. Silakan. Nah, sekarang kita coba untuk mengetikkan misalnya ini contoh ya. Kita mau menggunakan fungsi logikanya. Misalnya gini. Coba semuanya aktifnya di sel B1, ketikkan nilai 1 gitu ya. Nilai 2. Oke, buat aja dulu contohnya 70 80. Kemudian 60 55. Kemudian 63 65. Kemudian 95 dan 90. Oke, silakan diikuti dulu supaya nanti bisa memahami langsung menyelesaikan permasalahan yang mau kita bahas atau soal yang ada di LKPD kamu itu. Sudah sampai di situ? Sudah sampai di situ? Buatkan dulu nilainya. Ini. Sudah? Oke, sekarang kita mulai coba. Seandainya ada di sini kalkulasi penghitungan nilai angka, gitu ya. Nilai, ya angka.
angka gitu misalnya. Iya. Seandainya ketentuannya nilai 1 dikali 2 ditambah nilai 2 dibagi 3. Berarti ini 2 kali tambah ini dibagi 3 misalnya. Jadi penggunaan rumusnya yaitu operator aritmatika sama dengan gitu ya. Sama dengan terus klik nilai 1. Buka kurung dulu, buka kurung dulu. Iya, klik nilai 1. Misalnya gini ya, dikali 2. Terus ditambah nilai 2. Terus tutup kurung. Supaya operator aritmatikanya menyelesaikan ini dulu. Gitu, dalam kurung dulu. Oke? Iya. Baru dibagi 3. Itu dia. Ya, itu dia. Nah, kamu bisa lakukan yang sama, tapi Microsoft Excel sudah punya fasilitas autocomplete. Silakan klik di sini, kemudian arahkan ke sudut kanan bawahnya, kamu drag saja ke bawah. Iya, sudah selesai hasilnya. Nah, berikutnya tentang kita akan buat tentang fungsi logikanya ya. Nah, misalnya nilai ini dinyatakan dengan huruf ya, dinyatakan dengan huruf gitu ya. Sama seperti rapot kamu ya. Kalau dia nilainya sekian, hurufnya predikatnya sekian begitu kira-kira. Jadi kita buat aja huruf di atasnya, labelnya, judulnya. Kita menggunakan fungsi if banyak kondisi dengan menggunakan operator pembanding ya. Operator pembanding yang tadi. Oke. Nah, ini penerapannya sama dengan jika penulisan sintaknya seperti itu. Jika buka kurung angka ya ini D berapa? D4 lebih kecil dari 60. Ini kondisinya ya, ini kondisinya. Jika benar si D4 ini lebih kecil dari 60, maka yang titik koma untuk yang Office 2019 ya. Yang Office 2010, teman-teman yang Office 2010, kamu pakai koma saja ya. Nanti kalau gagal rumusnya tinggal ganti itu aja. Titik koma jadi koma, oke? Nah, sekarang kita mau mengangkat teks ke dalamnya harus pakai tanda kutip. Maka D. Oke. Itu satu kondisi. Ya. Di mana kondisi pertama ini apabila jika D4 ini benar lebih kecil dari 60, maka hurufnya akan terisi D. Itu satu kondisi. Kondisi berikutnya, titik koma atau koma, jika lagi, buka kurung, D4 ini lebih kecil dari 70, maka laksanakan perintah kedua, yaitu isikan C. Gitu. Iya. Kemudian kondisi yang ketiga, jika, jangan lupa titik koma lagi ya, jika buka kurung D4 itu lebih kecil dari 80, maka titik koma laksanakan perintah ketiga, yaitu dengan mengisikan B. Oke. Nah, sekarang kondisi yang keempat, jika D4 lebih besar atau sama dengan 80 ya. Karena yang di sini dia lebih kecil dari 80. Jadi 80-nya belum ikut dia di B. Ya.
maka A. Berapa buka kurung di sini? 1, 2, 3, 4. Iya, tutup kurung 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Nah, kemudian silakan gunakan fasilitas autocomplete. Kalau ada yang gagal rumusnya, silakan kamu cek. Itu kamu pakai koma atau titik koma. Kalau dia nggak terima koma, ganti jadi titik koma. Kalau dia terima titik koma, lanjutkan saja. Ada yang nggak berhasil? Hah? Berhasil ya? Oke. Ini titik koma. Office-nya udah ganti 2010. Ada ini nih. Jika D4 maka benar. Bukan titik koma ya? Itu titik koma kan? Pakai titik dua. Enggak. Pakai koma ya? Oh iya koma. Iya koma. Kalau yang gagal titik koma, kamu ganti jadi koma. Gantiin dulu. Iya. Kita lanjutkan untuk membahas fungsi if berikutnya. Oke. Misalnya kita mau buat di sini kelulusannya, kelulusan. Dia lulus KKM atau enggak? Lulus atau remedi gitu ya. Nah, sekarang gini, misalnya KKM-nya 70 begitu ya. Kita mau pakai fungsi logika if satu kondisi saja, if tunggal. Karena logikanya atau perintahnya cuma 2, lulus dan remedi gitu ya. Jadi kalau dia lulus, selain daripada itu ya remedi. Jadi kondisinya seperti ini. Coba masing-masing sama dengan jika buka kurung si angka ini lebih besar atau sama dengan 70 gitu ya. Jadi berarti 70 ke atas akan lulus. Misalnya gitu. Kalau dia di luar daripada kondisi ini, maka dia remedi gitu aja, buat remedi atau ulangan gitu. Oke, ini kondisinya. Jadi dia cuman punya 2 kondisi atau satu kondisi yang dituliskan. Silakan coba enter. Oke. Iya. Berarti yang D sama C remedi, gitu ya. Oke. Belum? Oke. Nah, sekarang paham ya ini ya? Paham nggak sih? Iya. Sekarang kita coba untuk memberikan nilai keterangan dari sini. Supaya kamu bisa nanti mengerjakan LKPD-nya. Jadi keterangan, kalau dia B baik, D buruk, gitu aja langsung ya biar simple. C cukup, A sangat baik, misalnya gitu ya. Jadi kondisinya ada 4 ya, ada 4 kondisi. Berarti kita buat berapa if? 4 ya kan, 4 sama dengan if jika
Dari sini kita nengoknya ya. E4 sama dengan, karena dia teks kita pakai tanda petik. Oh, bukan B. D dulu. Maka yang pakai koma tadi ya pakai koma, yang titik koma. Maka kalau dia apa tadi? Sangat buruk. Kok buruk, kurang sedap dengernya. Kurang aja ya, kurang. Kurang gitu aja, udah kurang. Oke, kondisi kedua. Jika ini dia hurufnya dia sama dengan C, maka cukup gitu aja. Cukup. Oke, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, jika hurufnya sama dengan B, maka baik. Dan yang terakhir kondisinya, jika hurufnya itu sama dengan A, maka apa ya? Sangat baik aja lah. Sangat baik. Oke. Tutup kurung sesuai dengan kurung yang kita buka. Kalau 4 ya kita buka, tutup dengan 4 kurung. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ya. Iya, jadi ada 4 kondisi. Operator pembandingnya apa nih? Sama dengan. Ya. Oke. Iya, ini hanya latihan. Nanti belum masuk ke permasalahan ini. Oke. Oke ya. Iya, itu dia, kamu gunakan autocomplete aja. Oke. Nah, sekarang ya, buka file baru Excel ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang mau kita bahas adalah menggunakan operator pembanding dan fungsi logika if untuk menyelesaikan perhitungan daftar nilai yang ada di balik LKPD kamu itu. Oke, itu dia permasalahan yang mau kita bahas. Oke ya. Nah, sekarang masing-masing kamu buka Excel-nya yang baru, Ctrl N saja atau di sheet yang lain. Ya. Silakan lihat LKPD kamu. Kamu bisa berdiskusi dengan teman sekelompokmu
ya. Namun kamu mengerjakannya secara individu, secara mandiri. Iya, itu. Iya. Oke, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi dan demonstrasi tadi, kamu sudah coba juga masing-masing. Tentunya kamu pasti bisa memecahkan permasalahan yang ada di LKPD kamu itu ya. Jadi kamu bisa menggunakan rumus-rumus itu. Kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya sama teman kamu, boleh bertanya kepada saya juga. Oke? Ya? Iya. Namanya sembarang aja sih. Suka-suka. Kok false? Berarti untuk kondisi A sama dengan ini enggak 90 loh. Dia lebih besar atau sama dengan 80? Sama lebih besar atau sama dengan 80 dia. Jadi 80 ke atas. 80. Iya. Hah? Minum. Tanggung lah. Bentar lagi lah ya. Oke? Soalnya lagi record. Oke, silakan ke file baru. Udah, selesai kan? Hah? Udah tuh? Tapi kok beda? Lulus lebih terbalik. Ini bukan lebih kecil, lebih besar. Oke, coba enter. Oke, buat file baru aja. Silakan ke soalnya. Oke, silakan masing-masing. Nah, tentunya bordernya kamu udah tahu ngaturnya ya, kayak mana perataan teksnya, merge cellsnya. Ya, kita udah bahas itu juga. Oke. Ya, suka-suka kamu boleh. Nama seseorang yang di hati kamu juga buat boleh. Ya, kamu boleh berdiskusi dengan teman kalau ada yang ini. Kalau nggak paham, boleh. Cuman LKPD-nya kan masing-masing. Kenapa? Kamu lihat aja latihan yang sudah kita apa tadi, cara penulisan sintaknya. Udah selesai? Yang di hurufnya sekarang. Oh, oke. Lanjut. Pak, nilainya sama atau enggak? Apanya? Sama ya, Pak. Jadi di sini Pak, 81 nilainya. Nilainya harus disamain. Letak selnya juga harus sama supaya bisa. Cuman yang boleh kamu bedain itu cuma nama-nama aja. Nanti penyelesaiannya beda kalau kamu bedain.
Oke. Alamat selnya jangan beda loh. Alamat selnya. Nanti rumusnya beda. Alamat saya apa sih? Alamat selnya dimulai dari apa tuh? Ini. Ya udah. 4 sama ya? Oke, mantap. Hah? Kenapa? Oke, ini mana? Kok lama kali? Lagi ini Pak, lagi nunggu. Oh, Pasnya formulanya. Nah, ini udah mau selesai. Iya. Wah, ini udah siap. Oke. Iya. Silakan dicatat di LKPD kamu itu proses penyelesaiannya. Ya, silakan. Dicatat di LKPD kamu itu proses penyelesaiannya. Sesuaikan border sama warna-warnanya yang seperti di LKPD itu.
Oke, sudah? Iya, buat bordernya, buat warna selnya, header tabelnya itu kamu buat warna sesuai dengan kesukaan kamu. Kenapa nggak bisa? Kurungnya mana? Oh, buku nggak di situ kurungnya. Di C6 dulu, di samping C6. Hapus saja, backspace lagi. Oke. Udah, tutup kurung, baru bagi 3. Bagi 3. Jika D6 kali 2 tambah. Oke, enter coba. Dia bilang apa? Formula your type contains error. Coba. Sini, di sini. Jika D6, benar tuh D6. C ini loh. Siapa? Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Oh iya D6 Yang kali tambah. 2. Iya benar. Nggak tahu. Coba ulang. Oke, tunggu. Coba sama dengan. Nggak pakai if loh. Buka kurung. Nggak pakai itu, Pak. Berarti D6. Iya. Save namanya if. If baru nama kamu. Logika if nama kamu. Iya. Oke, yang sudah selesai simpan namanya logika if terus underscore nama kamu. Logika if underscore nama kamu. Selesai? Ini di save di mana, Pak? Di local disk D aja, di folder kamu masing-masing. Iya, ini udah banyak, udah selesai. Kelompok 2, logika if underscore nama kamu. Oke, Bagas udah siap? Bagus apa Bagas? Bagus. Namamu? Bagas apa Bagus? Bagas. Jadi di save di mana, Pak? Iya. Terus sembarang aja. Nah, kemudian setelah kamu berdiskusi dengan kelompok sudah menyelesaikan permasalahan yang sudah kita bahas, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Silakan siapa yang mau duluan? Iya. Oke. Ya, dari sini. Sebutin namanya dari kelompok berapa, kemudian kamu bacain hasil diskusi kamu. Silakan ke depan. Ya. Untuk D. Sebentar, Bagas. Kutipnya mana tanda kutip? Oh iya. Oke, silakan. Iya. Berarti dengarkan hasil diskusi dari teman kamu Bagas di sini. Oke, bacakan dengan suaranya yang kuat. Oke. Nah, untuk nomor 1, untuk mengisi kolom UDC menilai, kita mengisi kolom ini menggunakan fungsi aritmatika, yaitu ketikkan 6, lalu ketikkan sama dengan dalam kurung D6 dikali 2 tambah C6 dalam kurung, lalu dibagi 3. Lalu kalau untuk mengisi yudisium hurufnya, kita mengisi kolom ini menggunakan operator pembanding dan fungsi logika if yang banyak kondisinya, yaitu
sel F6, lalu kita ketikkan rumus sama dengan if dalam kurung E6 kurang 60 titik koma atau koma dalam kurung D. Nah, lalu rumusnya lah. Lalu yang untuk mengisi kolom lulusan, kita mengisi kolom ini menggunakan fungsi logika if satu kondisi, yaitu klik sel G6 lalu ketikkan rumus sama dengan if dalam kurung E6, jika dia lebih atau sama dengan 70 dia lulus. Nah, ya. Dua petik artinya apa? Ini, dua petik. Apa itu? Dua petik kan? Maka Kalau lulus. Kalau tidak, remedial. Iya. Kita untuk mengisi kolom keterangan, mengisi kolom ini menggunakan fungsi logika if banyak kondisi, yaitu klik sel H6 lalu ketikkan rumus sama dengan if dalam kurung F6 sama dengan kalau dia A sangat memuaskan, lalu kalau B dia memuaskan, kalau C cukup, lalu jika D kurang memuaskan. Iya, itu dia hasil diskusi teman kamu Bagas dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat Bagas. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Atau gimana? Kurang jelas ya? Jelas Pak. Hah? Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Mungkin kamu juga menuliskan yang sama juga di kelompok kamu masing-masing ya. Kemudian itu presentasinya tadi kalau bisa mempresentasikan sesuatu gitu ya dengan bahasa yang ini, jangan cepat kali loh supaya bisa dipahami temennya ya, supaya bisa dipahami yang dengernya ya. Nah kemudian ya apa yang bisa kamu rangkum atau simpulkan dari materi yang sudah kita bahas barusan tadi itu? Silakan, siapa yang bisa yang sudah merangkum materi yang sudah kita bahas? Ayo. Iya, silakan. Iya. Ke depan. Oke, berikut adalah rangkuman dari atau simpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Kesimpulan dari materi yang dipelajari, yang pertama, fungsi logika if dan operator pembanding pada Microsoft Excel mempermudah kita untuk melakukan perhitungan data berupa angka. Yang kedua, fungsi logika if dan operator pembanding juga membantu untuk menyajikan data berupa laporan hasil ujian dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan logika if dan operator pembanding ternyata sangat mudah dipelajari dan diterapkan. Oke, itu yang bisa disimpulkan dari teman kamu. Oke, terima kasih Putri. Iya. Sekarang selesaikan masing-masing LKPD-nya, tulis masing-masing, tulis jawabannya di LKPD kamu. Apa yang kamu selesaikan tadi? Kalau udah kumpul LKPD-nya. Kumpul. Oke. Kumpul aja. Kumpul aja. Ya, kumpul aja. Oke. Kita sudah. Oke, itu pegang aja dulu ya. Iya, karena kamu mau buat. Oke. Selesai. Oke, sekarang kamu coba tampilkan hasil praktek kamu tadi. Saya akan memeriksa hasil praktek kamu. Ya, mana-mana tadi? Oke, Putri. Baru ini nomor 2 siapa? Nama? Tiffany. Oh, udah pindah tempat duduknya ya. Oke. Nama? Jikonia. Oke. Iya.
Iya, kalau dilihat dari hasil praktek kamu rata-rata sudah paham ya. Jadi kira-kira kalau disimpulkan rata-rata kamu bisa mendapat nilai A untuk praktek hari ini ya. Semuanya baik. Oke? Ya. Kemudian kita akan mengerjakan soal post test untuk mengukur kemampuan kamu setelah kamu mendapat materi hari ini ya. Silakan buka lagi kuisisnya. Jadi diharapkan kamu kan tadi masih banyak yang merah-merah ya. Jadi ini kalau bisa diharapkan. Oke. Hah? Sama. Oke, ini post testnya tadi pretest, ini post test. Ya, silakan join. Oke. Oke. Udah join semuanya? Kita start. Sudah Pak. Oke, kita start ya. Kalau ini kan udah paham. Jadi kamu bukan cuma akurasi, tapi kecepatan juga mempengaruhi nilai. Belum ya? Oke, start ya. Oke Pak, masuk Pak. Gas. Gas. Iya, 1, 2, iya. Ayo. Tunjukkan bahwasanya udah paham. Waduh, masih ada yang merah nih. Aduh. Oke. Iya, lumayan ya, lumayan. Lumayan ini benar semua. Ada 5 orang, 6 orang, 7. Iya, lumayan ya. Sebentar, tinggal Juli dan
Tristan. Tristan itu mana punyamu tuh? 2 kali masuk ya? Iya, itu yang di bawah nggak dipakai. Nanti. Ini ya, yang mana yang mau di kick ini buang ini? Ini? Enggak, nanti ini mempengaruhi hasil ini siapa nih? Tristan? Oke. Iya. Kita lihat hasilnya. Siapa yang pertama? Nomor 3 ada Kelvina, nomor 2 Bonar, yang pertama Calvin. Nah, ini saya download hasilnya. Perhatikan ke depan, ini saya download hasilnya. Kemudian hasilnya ini nanti yang akan saya masukkan ke nilai kamu. Ini ya, nilai ke grade sheet atau ke daftar nilai kamu. Kelihatan di sini akurasinya. Ya. Ini ada beberapa orang, ya. Cukup baik ya hasilnya semuanya. Yang asli gak ada asli coba. Iya. Semuanya baik. Oke. Iya, ini dia hasil post-test kamu. Nah, kemudian silakan salah satu dari kamu untuk memberikan simpulan tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Iya, Kelvina. Apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Iya. Dengarkan temannya. Kesimpulan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nomor 1, dari pembelajaran hari ini kami sudah dapat dengan mudah memahami penggunaan logika if dan operator pembanding pada Microsoft Excel. Nomor 2, dari pembelajaran hari ini kami juga sudah dapat menggunakan logika if dan operator pembanding pada dokumen Microsoft Excel. Nomor 3, dari pembelajaran hari ini kami juga sudah dapat membuat laporan hasil ujian dengan Microsoft Excel. Oke, thank you Kelvina. Iya. Nah, itu dia simpulan dari teman kamu. Dari pembelajaran hari ini katanya dia menyimpulkan bahwasanya dia sudah mampu untuk menerapkan atau memahami operator pembanding dan fungsi logika if, dan dia juga sudah mampu atau kalian juga sudah mampu untuk membuat daftar nilai, daftar laporan nilai ya. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Cukup menarik ya? Iya. Oke. Nah, kemudian kamu ke depannya atau untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, silakan kamu baca-baca literatur tentang fungsi waktu, tanggal, dan teks pada Microsoft Excel ya. Nah, kamu bisa baca, misalnya browsing fungsi, tanggal, waktu, dan teks pada Microsoft Excel. Silakan kamu baca-baca dulu. Kamu kalau punya sumber buku boleh dibaca juga. Kalau mau lebih gampang lagi, kamu bisa kunjungi YouTube saya. Lihat aja di situ fungsi waktu, tanggal, dan teks ya. YouTube saya Teacher Sofian. Kamu nggak harus subscribe karena saya bukan YouTuber yang cari subscriber. Kamu mengunjungi saja untuk belajar sudah cukup menurut saya. Tapi kalau kamu memang mau subscribe, silakan. Oke. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih buat anak-anak kami semua yang sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kemudian materi minggu depan kita akan membahas tentang fungsi waktu, tanggal, dan teks ya. Jadi nanti minggu depan itu kita membahas tentang membuat laporan seperti Excelnya kita buat tentang penyewaan gitu ya, penyewaan rental gitu. Jadi kalau dia memakainya berapa hari, berapa jam gitu, nanti harganya nampak dari fungsi waktu, tanggal, dan teks itu ya. Nanti di minggu depan saya jelaskan secara detailnya. Oke, itu dia materi kita untuk minggu depan.
Kita sudah selesai. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Ya, masing-masing ambil sikap berdoa. Ya. Let's pray. Dear Lord, we say thank you for blessing. Now we have done study computer. Please bless us in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Iya, silakan. Stand up. Oke. Say thank you to our teacher. Thank you for teaching us, teachers of the and see you next time. See you next time. God bless you too.